Money trauma mengacu pada dampak emosional dan psikologis yang dihasilkan dari pengalaman atau situasi keuangan di masa lalu, yang akhirnya mempengaruhi pola pikir dan perilaku kita terhadap uang. Berbagai pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dapat berkontribusi terhadap munculnya money trauma. Misalnya, tumbuh dalam keterbatasan atau kemiskinan, mengalami kerugian finansial yang signifikan, kayak bisnis bangkrut atau nggak perform, lalu menyaksikan orang tua atau wali yang tidak pandai dalam mengelola uang, itu juga bisa menumbuhkan money trauma. Coba posisiin diri kita sebagai anak yang masih meniru orang lain. Kita tumbuh di sekitar orang dewasa yang tidak pandai mengelola uang. Mindset dan perilaku mereka akan secara perlahan tertanam di diri kita, dan tanpa disadari saat proses belajar, kita akan menilai bahwa pola tersebut adalah benar, sehingga akan dibawa terus sampai kita dewasa. Selain itu, ada beberapa faktor tambahan yang dapat menyebabkan terjadinya money trauma. Misalnya pengalaman hutang yang berlebihan, tidak terukur dan tidak terencana. Lalu kehilangan uang. Saat uang kita dicuri atau dirampok, hal ini bisa menciptakan rasa tidak aman dan traumatis, dan bahkan bisa membuat kita nggak mau dekat-dekat lagi sama uang. Ada juga pengalaman ketidakadilan atau ketidaksetaraan keuangan. Misalnya pengalaman kesenjangan ekonomi yang signifikan antara individu atau kelompok sosial tertentu di sebuah lingkungan. Sekolah, kampus, pengalaman-pengalaman tadi bisa meninggalkan bekas dan mempengaruhi bagaimana kita melihat uang secara keseluruhan dan akan membentuk pola pikir yang tidak tepat terhadap uang. So, gimana impact money trauma terhadap kehidupan dewasa kita? Money trauma dapat mengubah cara pandang kita terhadap uang. Seseorang yang mengalami money trauma mungkin memiliki persepsi negatif terhadap uang, menganggapnya sebagai sumber stres atau masalah. Money trauma juga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan terkait uang. Seseorang yang terpengaruh oleh money trauma mungkin mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan finansial yang sehat dan bijak. Mereka mungkin menjadi sangat hati-hati dan takut atas sesuatu yang bisa merugikan. Money trauma juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang terhadap uang. Misalnya, oversaving. Seseorang yang memiliki money trauma mungkin cenderung menabung secara berlebihan dan berusaha menjaga stabilitas finansial sebagai respons terhadap insecurity yang selama ini dirasakan. Lalu ketakutan untuk investasi. Money trauma bisa membuat seseorang untuk takut berinvestasi. Mereka jadi takut mengalami kerugian finansial, seperti yang pernah dialami sebelumnya. Hasilnya, mereka jadi enggan untuk mengambil resiko investasi yang sehat dan terukur, dan akhirnya melewatkan banyak peluang. Ada juga soal money management. Seseorang yang terpengaruh oleh money trauma mungkin tidak tertarik untuk belajar money management. Mereka mungkin merasa mentally dan emotionally exhausted, capek, sehingga menolak bahkan untuk sekedar ngomongin uang. Dan money trauma bisa juga membuat seseorang tidak ingin hidup lebih sejahtera. Sebagai akibat dari money trauma, seseorang mungkin tidak memiliki ambisi untuk meningkatkan taraf kehidupan. Mereka secara bias mungkin justru mengaitkan kekayaan sebagai sumber masalah, kejahatan, sumber trauma, sumber stres, sehingga menghindari tujuan finansial yang lebih tinggi. Intinya, money trauma dapat berdampak signifikan pada persepsi seseorang, akhirnya berpengaruh ke pengambilan keputusan, dan akhirnya ke perilaku mereka terhadap uang. Nah, gimana cara untuk overcome money trauma? Pertama, kita bisa terapi atau bercerita. Ceritain aja pengalaman money trauma kita ke terapis atau konsultan keuangan, atau simply ceritain ke teman atau keluarga yang bisa dipercaya, yang bisa listen to understand, bukan yang listen to respond. Dengan bercerita ke orang yang tepat, kita bisa pelan-pelan terbiasa untuk berhadapan dengan topik seputar uang. Terus meningkatkan pemahaman tentang topik keuangan dan ekonomi. Beli buku tentang finansial, misalnya Psychology of Money. Kalau mau yang lebih soal investment, beli The Intelligent Investor. Terus manfaatin juga website, Instagram, YouTube channel yang bahasannya ya tentang uang. Gak harus channel-channel yang tactical banget kontennya, kayak gimana cara investasi, gimana cara bikin trading journal misalnya. Cukup mulai dengan cari channel yang suka bikin konten tentang uang in general. Misalnya yang ngomongin uang, Big Alpha, alux.com misalnya. Kalau udah siap lebih niat, baru ikut webinar. Terus membuat cash flow. Nah, ini bisa mulai dengan mengidentifikasi bulan depan akan ada pengeluaran apa aja ya. Tulis di Google Sheet, lalu catat setiap keluarin duit. Barusan ngeluarin duit itu untuk apa aja ya? Itu sesuai nggak ya sama plan awal yang udah ditulis tadi? Terus ada juga mulai berinvestasi dengan jumlah perkecil. Coba buat terjun langsung ke dunia investasi saham sambil learning by doing. Pakai akun demo aja dulu, jangan langsung pakai uang beneran. Selama pakai akun demo, manfaatin waktu buat pelajarin analisa fundamental. Nah, kalau udah lebih pede, mulai invest beneran, pakai uang beneran untuk test the water. Gak usah neko-neko 10% gaji, enggak. 1% dari gaji cukup untuk test the water.
Intinya strategi tadi itu bertujuan untuk penetrasi, untuk membiasakan diri, untuk terbuka terhadap uang, dan terlepas dari money trauma. Nah, itu tadi cerita singkat tentang money trauma. Semoga teman-teman yang pernah disakitin oleh uang, persepsinya terhadap uang nggak bias lagi, dan jadi balik lagi lebih objektif. Oke, jangan lupa kritisi dan jangan gampang percaya sama konten ini, karena sebagian atau seluruh informasinya di-generate oleh ChatGPT. AI benar-benar makin pintar, tapi bukan berarti pasti benar dan selalu benar dan paling benar. Follow Instagram kita @orelabor.